فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Falil muwaswisina, maka bagi orang yang waswas, bagi orang-orang yang waswas, syaitonun, adapun setan, yadhaku bihim, yang menertawakan mereka. Jadi ada setan yang menggoda, menertawakan orang-orang waswas. Jadi kalau sudah berhasil bujukannya, maka setan tertawa karena sudah jatuh korban. Jadi orang yang waswas ditertawai setan. Saya enggak ngasih orang yang saya was-wasan elak-elak setan. Mun enda elak-elak setan, terus aki was-was. Setan itu punya 9 anak ya. Iblis andi sanga buduk. Ya. Masing-masing itu ada namanya. Ada yang namanya Khanzab, anaknya iblis, ada yang bernama Khanzab. Tugasnya adalah mengganggu, membisiki orang yang sholat. Jadi kalau ada orang was-was ketika pelaksanaan sholat, itu diganggu oleh setan Khanzab. Khanzab. Ada namanya Al-Walhan. Walhan itu setan yang mengganggu, membisikkan orang yang bersesuci, berwudu. Seperti orang cewek, orang istinja, akelah, tak remare. Cetok boleh. Siom. Ya tak remare, keluar boleh mentah najis. Padahal istinja itu cukup zahirnya, bagian tampilan luarnya saja sudah dianggap bersih. Ya kalau kemudian dikeluarkan seluruh isi perutnya, najis semua itu. Maka ada setan bagian was-was dalam taharah, termasuk dalam wudu, namanya al-walhan. Orang yang was-was ketika wudu itu ditertawai setan walhan. Ada santri dulu ya, santri zaman lampau, was-wasnya parah, was-was parah. Nawaitul wudu'a. Sampai cara berwudunya itu seperti memukul-mukul air. Ya. Begitu dia ingin menenangkan dirinya, air itu dielus-elus sampai tenang, wudu lagi gitu. Merasa batal, begitu seterusnya. Nah, ini parah. Kalau sudah berwudu basah semua, basah kuyup. Akhirnya dengan temannya, ketika kambuh penyakit waswasnya, langsung didorong, masukkan ke jeding raksasa ini. Sembuh, tidak was-was lagi. Apa karena takut diceburkan lagi ke dalam? Dan biasanya was-was ini menimpa orang yang berilmu, entah ya, orang yang fikihnya sangat mendalam, seringkali dijangkiti penyakit was-was. Ya mungkin digoda dari cara yang lain tidak bisa, diganggu, dibisiki dengan cara maksiat tidak bisa, maka akal pikirannya, nalar berfikirnya yang digoda. Ini begini, nanti begitu, begini, begitu ya. Sampai terjadi hal yang israf. Dia tidak berhasil menjatuhkan orang ini berbuat maksiat dalam perbuatan maksiat yang nyata, tetapi dijebak dengan perbuatan maksiat yang lain yang halus, ya, israf. Anak yang ketiga, anaknya iblis, namanya Zalambur. Zalambur.
Ini setan yang ditugaskan mengganggu pasar, mengganggu orang-orang yang belanja di pasar. Sehingga orang-orang yang berbelanja di pasar itu penjualnya bermain-main dengan dagangan, sumpah bohong, sumpah dusta. Billahi kula nika ngalak-kolakan sagami jual seket. Ini kabar namun. Padahal itu sudah kelipatan sekian sudah ya. Boleh jadi dia ngambil dari petani hanya 10.000, tetapi dijual 25.000. Lalu dikatakan itu ngambil hasil sedikit. Ini kata nongkok ke modal. Nongkok kadimah. Ya. Jadi kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh para penjual itu tergoda, terbisiki oleh setan yang bernama Zallambur. Hati-hati, banyak barang dagangan yang menjanjikan 100%, ya 100%. Ternyata campuran. Kemudian semua tipu daya permainan kebohongan yang dilakukan dalam jual beli, ya, timbangan, curang dalam timbangan, itu adalah peran tugasnya Zallambur. Setan yang keempat, anaknya iblis, namanya A'war. Setan A'war. Ini setan zina yang meniupkan syahwat pada kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga bereaksi, bernafsu, terjadi perzinahan. A'war, orang-orang yang terjatuh dalam perzinahan berarti digoda, dibisiki rayuan setan A'war. Yang kelima, Wasnan, setan Wasnan, setan yang bertugas untuk menidurkan orang. Jadi yang suka tidur di majelis pengajian berarti terkena rayuan setan Wasnan. Ya, kepalanya berat ya. Berat, mau berangkat ke madrasah, berangkat ke masjid, ke musola. Ada saja alasan. Kayak cetak kula Ustaz. Begitu ustaznya pergi, sembuh kepalanya. Ya. Bahkan kadang-kadang minta diperiksa ke klinik dan minta dikatakan sakit. Kalau dikatakan ini sehat walafiat, udah mau. Saya sakit. Iya, batinnya yang sakit. Ya, rohaninya yang sakit. Aneh ya, seringkali ketika pertengahan tahun banyak santri sakit, tapi nanti menjelang imtihanan banyak yang sembuh, jarang yang sakit. Ini penyakit musiman atau penyakit yang didramatisir? Ya. Korban-korban yang kalah perang maka akan tertidur. Nama setannya adalah Wasnan. Dan ini biasanya hinggap di kelopak mata ya. Sehingga malas untuk sholat. Dan kalau urusan kemaksiatan, urusan pelanggaran, urusan maksiat, urusan perbuatan jelek dibikin bangun, terjaga, ya, cengar. Kalau main remi satu malam suntuk, ya, main domino, main game, atangi sampai subuh. Tapi kalau untuk qiyamul lail, 1/4 jam sudah KO. Tadarus Quran,
jangan tanya seberapa jam. Belum satu halaman sudah kecapean. Tapi kalau permainan ya, dibikin cengar, kuat, melean. Apalagi diajak berbuat hal yang tak senonoh, dibuat maksiat, dibuat menonton hal yang maksiat, itu enggak ngantuk. Tetapi untuk mutalaah, untuk tahajud, untuk qiyamul lail berat. Kelopak matanya itu berat, kepalanya pening. Ada saja yang mengkondisikan dia seakan-akan sakit. Yang keenam, tabar. Setan tabar. Setan yang datang ketika terjadi musibah. Ketika ada suatu musibah, Allah sedang menguji hambanya, setan ini datang. Sehingga orang yang terkena musibah itu menjerit, histeris, meratap, ya, kemudian menempeleng, menampar pipinya sendiri, atau bahkan merobek-robek bajunya, menjambak, menarik-narik rambutnya, sambil jerit-jerit histeris, menunjukkan dia tidak terima atas takdir Allah berupa musibah itu. Yang ketujuh, nama setannya Dasim. Dasim, setan makanan. Ikut makan, nimbrung bersama manusia. Kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, itu diintai. Mana yang tidak baca bismillah, maka diintai. Ada anekdot ya, cerita lucu, sesama bangsa setan Dasim. Mungkin anak keturunannya banyak ini, jenderalnya satu, ya, sama-sama menggoda manusia, khusus profesi makanan. Ya. Setan yang bertugas mengganggu makanan si A dan si B ketemu. Yang satu gemuk, satu kurus. Kata setan yang gemuk, hahaha, saya gemuk. Kenapa kamu kurus? Ya, nasib saya sial. Kenapa? Orang yang saya intai tiap hari, orang yang saya pantau, saya diberi tugas untuk mengganggunya tiap hari, ternyata baca bismillahirrahmanirrahim setiap makan. Maka saya kurus, tak ngeni ngampongi. Nah, sementara kenapa kamu gemuk? Ya, saya berhasil. Orang yang saya intai tiap hari seringkali lupa baca bismillah. Maka makanannya sering saya makan sama-sama, ikut nimbrung di situ makan. Jadi kalau ada orang makan, makanannya tidak menambah taat pada Allah, makanannya membuat dia malas beribadah, itu tanda makanan tidak barokah. Mungkin lupa baca bismillah, ya, mungkin cara memasaknya ada yang kurang berkah, mungkin bahan-bahan yang dikelola masak itu juga kurang baik, dan banyak hal lainnya. Hati-hati persoalan makanan ini, apalagi sekarang situasi semacam pandemi ini. Boleh jadi ada virus yang menular melalui faktor makanan. Setidaknya kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Dan setan Dasim ini juga setan yang suka nyelonong masuk rumah. Kalau ada orang masuk rumah tidak baca bismillah,
dia ikut masuk untuk mencari korban-korban. Siapa di dalam rumah yang kalau makan tidak baca bismillah. Bahkan setan dasim ini ikut tidur di kasurnya, masuk ke pakaiannya. Kalau tidak dilipat, maka sunnah ya, pakaian yang sudah dikenakan dilipat, simpan rapi. Orang yang tidak rapi, orang yang tidak resik, orang yang kumuh, kompros ya, kamarnya itu numpuk pakaian, tidak dibersihkan, tidak baca bismillah, maka di situ sarangnya setan dasim. Bahkan setan dasim ini memprovokasi suami istri untuk bertengkar agar terjadi perceraian. Setan dasim namanya. Dan yang kedelapan, nama setannya matun. Matun, setan matun. Ada yang mengatakan setan masud, matun atau masud. Ini tugasnya menyebarkan berita hoak, berita bohong. Jadi sekarang ini banyak korban-korban setan matun ya. Banyak korban berjatuhan gara-gara berita hoak, berita palsu. Yang terakhir setan abyad. Setan abyad ini tugasnya mengganggu para nabi, para wali. Tetapi para nabi banyak yang pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jaminan kalau nabi maksumun, orang yang dipelihara, dijaga, dijauhkan dari setan. Tapi para wali ada yang tergoda, tetapi kemudian bersungguh-sungguh bermujahadah untuk selamat. Maka siapa yang diselamatkan oleh Allah, dia akan selamat. Tapi wali yang kemudian tergelincir, tergoda oleh setan abyad ini, maka dia akan tertipu daya. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun wali, boleh jadi akan dicabut kewaliannya. Itu ya. Jadi perjalanan manusia masih panjang. Pertama ahlil maksiat, atau dari yang paling bawah, siapa? Orang kafir. Orang kafir berproses untuk menjadi orang Islam. Begitu masuk Islam, selamat. Tapi belum selamat sepenuhnya. Boleh jadi masih maksiat, munafik ya. Kemudian bertaubat, maka menjadi orang yang soleh. Orang soleh masih banyak ujian. Kecuali yang kemudian dia bisa naik level, selamat lagi ke peringkat mahbub, dicintai oleh Allah, habibullah. Masih ada ujian lagi, naik peringkat yang ketinggi, waliullah. Nah, waliullah itu pun masih berpeluang untuk tergoda. Kalau tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan ibadahnya, keistiqomahannya dalam kebaikan, dicabut kewaliannya, terjatuh dalam jurang kemaksiatan. Waliullah bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nama setan yang suka mengganggu orang berwudu namanya al-walhan ya. Yuqalu lahu al-walhan. Dikatakan nama setan itu adalah al-walhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.